Pemirsa, ternak babi di Bali yang kembali terserang African Swine Fever atau ASF. Virus ASF yang kembali menyerang babi di Bali, di mana virus ini pernah menyerang babi di Bali pada tahun 2019 hingga 2020 dan sempat mereda. Namun di tahun ini virus ASF kembali mengalami peningkatan. Ketua Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia GUPBI Daerah Bali, Ketut Hari Suyasa mengatakan, munculnya sebuah virus di suatu daerah tidak bisa dihindari, di mana virus ASF ini belum ada obatnya, tidak ada vaksin, dan virus itu sudah ada di Bali. Hanya biosecurity yang dapat dilakukan oleh para peternak babi di Bali. Masalahnya, peternak yang ada di Bali tidak semuanya peternak modern, namun ada juga peternak tradisional. Saat virus corona menyerang yang mengakibatkan pariwisata Bali anjlok, membuat para pelaku pariwisata banting setir untuk memelihara babi. Semakin banyaknya masyarakat pemelihara babi membuat abai terhadap biosecurity. Menurut Hari Suyasa, pemerintah seharusnya yang sudah paham situasi yang terjadi. Di saat ditemukan satu kasus ASF yang menyerang babi, di mana penyebarannya mencapai 100%, daya bunuhnya 100%, radius yang virus ASF yang disasar adalah 10 km dari kasus yang pertama. Begitu cepatnya penyebaran virus ini, maka pemerintah seharusnya melakukan tindakan serius jika terjadi kasus. Tindakan biosecurity bisa dilakukan jika masyarakat paham tentang tindakan-tindakan biosecurity. Disinfektan bukan satu-satunya tindakan biosecurity. Disinfektan hanya 15% atau 25% dari tindakan biosecurity yang harus dilakukan. Yang paling penting, masyarakat harus pahami adalah virus ASF ini menular dari 3 hal, yaitu orang, barang, dan hewan, di mana semuanya itu berpotensi sebagai penular. Melihat hal tersebut, edukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat menjadikan hal yang sangat penting dilakukan terkait dengan penerapan biosecurity. Masyarakat harus paham betul baik peternak maupun lingkungan peternaknya. Di saat diketemukan satu kasus saja terkait ASF, karena penyebarannya dia kecepatannya 100%, mortalitasnya 100%, maaf Niki, daya bunuhnya juga 100%, menyebar kecepatannya 100%, daya bunuhnya 100%, radius yang dia sasar itu adalah 10 km dari case pertama. Artinya begitu cepat gerakan yang dia lakukan, maka pemerintah seharusnya di saat satu aja diketemukan, itu seharusnya melakukan tindakan serius, bukan malahan diam dan membiarkan seakan-akan. Gitu ya. Nah, tindakan apa yang kita harapkan? Karena tidak ada obat, tidak ada vaksin, hanya biosecurity yang bisa kita lakukan. Nah, biosecurity ini akan bisa dilakukan jika kemudian masyarakat ini paham tentang tindakan-tindakan biosecurity. Disinfektan itu bukan satu-satunya tindakan biosecurity, Pak. Nikah hanya 15% atau 25% dari 100% tindakan biosecurity yang harus dilakukan. Nah, yang paling penting masyarakat pahami adalah bahwa virus ini menular dari 3 hal, Pak. Ini kan kita ulang-ulang lagi nih. Dari orang, barang, hewan. Semua yang namanya manusia berpotensi sebagai menular. Semua namanya binatang berpotensi sebagai media penular. Semua namanya barang berpotensi sebagai media penular. Nah, dengan melihat situasi seperti itu, maka edukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan terkait dengan nanti penerapan biosecurity. Masyarakatnya harus paham dulu, baik peternaknya maupun lingkungan peternaknya. Gitu lah ya. Karena manusia bisa melakukan penularan. Biar Pak Mang misalnya tidak paham masuk ke kandang orang, nanti itu bisa menjadi sebuah masalah bagi peternak, kan begitu. Nah, ini kan harus diberikan pemahaman. Saputra, Bali TV.